Beri saya 11 menit saja untuk menjelaskan semengerikan apa Mahaguru sekaligus The Godfather of PKI, Munawar Musso, yang sampai berani menentang Presiden sekaligus proklamator Indonesia Soekarno. Dan siapa sebenarnya yang membekingi dia sampai berani menginisiasi pemberontakan PKI terbesar di Madiun dan mendirikan negara komunis di Indonesia pada September 1948. Munawar Musso atau lebih dikenal dengan nama Musso lahir di Pagu, Kediri, Jawa Timur pada tahun 1897. Ia lahir dari seorang ayah yang bekerja sebagai pegawai bank bernama Mas Martorejo. Sejumlah penelusuran sejarah lokal juga mencatat keterkaitannya dengan lingkungan Pondok Pesantren Kapurejo di Kediri, tempat ia mengenyam pendidikan masa kecil. Ketika menginjak remaja, Musso mendapatkan berbagai macam pelajaran dan ilmu-ilmu keislaman secara langsung dari Kiai Haji Hasan Muhyi. Ia dikenal sebagai remaja yang cerdas dan gemar membaca serta mendalami berbagai kitab kuning atau kitab klasik pesantren. Setelah menyelesaikan masa belajarnya di lingkungan pesantren di Kediri, Musso langsung pergi merantau ke Surabaya. Dan di kota inilah titik balik perkenalannya dengan dunia politik dan paham kiri bermula. Di Surabaya, Musso bergabung dalam lingkaran pergerakan nasional dengan mendatangi atau tinggal di sekitar kediaman pemimpin besar Sarekat Islam, HOS Cokroaminoto, di kawasan Peneleh, Surabaya. Rumah Cokroaminoto saat itu menjadi kawah candra di muka tempat berkumpulnya para pemuda cerdas dari berbagai latar belakang yang kelak menjadi tokoh penting Indonesia, salah satunya adalah Soekarno. Melalui diskusi-diskusi intensif di Surabaya, Musso bersama rekan sebayanya seperti Semaun dan Alimin mulai tertarik dan mendalami gagasan sosialisme Marxisme yang dibawa oleh Sniflit, yang merupakan seorang aktivis sosialis asal Belanda yang mendirikan Indische Sociaal-Democratische Vereniging, disingkat ISDV atau Persatuan Sosial Demokrat Hindia Belanda. Mereka melihat Marxisme sebagai alat perlawanan yang radikal terhadap kolonialisme Belanda. Dari sinilah Musso kemudian meninggalkan garis moderat Sarekat Islam, memilih jalur kiri radikal, dan tercatat sebagai salah satu tokoh pendiri serta pemimpin generasi awal PKI pada awal dekade 1920-an. Saking kiri dan ambisiusnya dia terhadap paham komunisme, Musso bersama tokoh-tokoh PKI awal sempat merencanakan dan menggerakkan pemberontakan terhadap pemerintah kolonial Belanda pada akhir tahun 1926. Pemberontakan ini gagal total karena penumpasan yang kejam dari Belanda. Akibat kegagalan tersebut dan ancaman hukuman dari Belanda, Musso melarikan diri ke luar negeri. Ia menghabiskan waktu lebih dari 2 dekade dalam pengasingan, terutama tinggal di Moskow, Uni Soviet, dan aktif di jaringan komunis internasional, hingga akhirnya pulang secara sembunyi-sembunyi ke Indonesia pada Agustus 1948. Kepulangan Musso ke Indonesia pada pertengahan 1948 awalnya disambut hangat. Bahkan sempat berpelukan haru dengan Presiden Soekarno karena mereka adalah kawan lama seperjuangan di masa muda yang sama-sama pernah tinggal di rumah HOS Cokroaminoto. Namun, hubungan keduanya dengan cepat berubah menjadi permusuhan yang sangat tajam. Bahkan, Musso berani menentang Presiden sekaligus proklamator Indonesia, yaitu Soekarno. Selama di Uni Soviet, Musso dibentuk menjadi seorang komunis ortodoks yang radikal, disiplin, dan otoriter. Ia kembali ke tanah air bukan sebagai kawan biasa, melainkan membawa misi ideologis mutlak untuk menyebarkan doktrin garis keras Moskow yang dikenal sebagai garis Zhdanov. Doktrin ini mewajibkan dunia terbelah menjadi 2 blok besar, blok imperialis Barat melawan blok anti-imperialis Soviet. Musso menganggap Indonesia tidak boleh netral atau berkompromi dengan Barat. Saat Musso pulang, Republik Indonesia sedang berada di bawah tekanan berat akibat Perjanjian Renville 1948. Meskipun belum lama tiba di tanah air, Musso berani menentang keras Presiden sekaligus proklamator Indonesia yaitu Soekarno. Ia menilai jalur diplomasi lunak yang ditempuh pemerintahan Soekarno-Hatta dengan Belanda merugikan karena mempersempit wilayah RI dan melemahkan posisi tawar militer. Ia menuntut agar perundingan dihentikan total dan diganti dengan revolusi rakyat menyeluruh ala komunis. Puncaknya, perbedaan haluan yang tidak bisa diperdamaikan ini membuat ketegangan memuncak hingga Musso berani mencetuskan pemberontakan PKI terbesar di Madiun dan mendirikan negara komunis di Indonesia pada September 1948. Hal inilah yang membuat Soekarno murka, menganggapnya sebagai bentuk pengkhianatan telak di tengah perjuangan kemerdekaan dan melontarkan ultimatum terkenal yaitu pilih Musso atau Soekarno. Di balik keberanian Musso menentang Soekarno dan mendirikan pemerintahan Soviet Republik Indonesia di Madiun pada September
1948. Bukanlah sesuatu yang dilakukan tanpa perhitungan matang. Siapa sebenarnya yang membekingi dia sampai berani melakukan sesuatu sebesar ini? Salah satu backingan yang membuat Musso berani melawan pemerintah adalah dukungan dari unit-unit militer yang tidak puas dengan kebijakan reorganisasi dan rasionalisasi atau RERA militer yang dicanangkan Perdana Menteri Muhammad Hatta. Beberapa tokoh militer dan laskar bersenjata yang berhaluan kiri seperti Tan Ling Ji dan kelompok perwira dari Kesatuan Divisi Siliwangi yang kecewa karena harus hijrah dari Jawa Barat akibat perjanjian Renville yang dikenal sebagai Siliwangi Hitam, serta laskar-laskar seperti FDR atau Front Demokrasi Rakyat dan Pesindo atau Pemuda Sosialis Indonesia yang memilih bergabung di bawah pengaruh Musso. Kekuatan bersenjata inilah yang menguasai wilayah strategis di Karesidenan Madiun dan sekitarnya, sehingga Musso merasa memiliki otot militer yang cukup kuat untuk menekan pemerintah pusat. Tidak hanya itu, Musso sangat percaya diri karena telah mengantongi backing politik terkuat dari Amir Syarifuddin yang merupakan mantan Perdana Menteri RI yang juga tokoh utama Front Demokrasi Rakyat atau FDR. Ketika Musso pulang dari Moskow, Amir Syarifuddin dan kelompoknya langsung meleburkan diri ke dalam PKI pimpinan Musso. Amir dan faksi sosialis komunis saat itu sedang berada dalam kemarahan besar terhadap kabinet Hatta karena merasa disingkirkan dan dikhianati lewat penandatanganan perjanjian Renville. Aliansi antara Musso yang berideolog garis keras dari Moskow dan Amir Syarifuddin yang merupakan politisi domestik yang memiliki basis massa dan jaringan menteri menciptakan kekuatan politik yang sangat masif saat itu. Meskipun didukung oleh koalisi politik yang kuat dan faksi militer yang membelot, akhir dari pergerakan Musso justru berlangsung cepat, tragis, dan hancur lebur dalam hitungan minggu. Yang disebabkan oleh sesuatu yang tak kasat mata yang dimiliki Presiden Soekarno dan strategi mengerikan yang dia gunakan. Musso mengira dengan dukungan faksi militer yang kecewa dan partai-partai kiri, dia bisa dengan mudah mengambil alih kekuasaan secara senyap atau cepat. Namun, hancur lebur dalam hitungan minggu, yang disebabkan oleh sesuatu yang tak kasat mata yang dimiliki Presiden Soekarno, yang banyak sejarawan menyebutnya dengan efek karisma Soekarno. Saat Soekarno melontarkan pidato radio yang memerintahkan rakyat memilih antara dirinya atau Musso, para prajurit di lapangan yang tadinya bersimpati pada sayap kiri mendadak runtuh mentalnya. Mereka menyadari bahwa melawan Soekarno sama artinya dengan melawan simbol utama kemerdekaan Indonesia itu sendiri. Akibatnya, banyak pasukan yang membelot, meletakkan senjata, atau menolak berperang melawan TNI karena tidak mau dicap sebagai pengkhianat bangsa. Backingan militer terbesar Musso, yaitu pasukan dari faksi kiri dan laskar radikal, ternyata justru berbalik menjadi bumerang paling mematikan bagi mereka sendiri. Tidak hanya itu, Musso juga melakukan blunder besar di mana aksi dan strategi mengerikan yang dia gunakan justru menjadi bumerang. Sebelum tentara pusat TNI datang menyerang Madiun, para laskar radikal di bawah kendali faksi kiri sempat melakukan aksi penculikan, teror, dan eksekusi terhadap para ulama, kiai, santri, dan lurah yang dianggap menentang PKI di daerah Madiun, Magetan, dan Kediri. Aksi dan strategi mengerikan ini memicu kemarahan spontan yang luar biasa besar dari masyarakat lokal dan kaum santri, terutama dari kalangan Nahdlatul Ulama dan pesantren setempat. Akibatnya, rakyat pedesaan yang awalnya diklaim sebagai basis massa kaum komunis justru berubah menjadi musuh utama, membantu TNI mengepung, memburu, dan melaporkan tempat persembunyian Musso serta anak buahnya. Musso datang dengan gagah berani membawa risalah jalan baru untuk Republik Indonesia dan koalisi politik yang masif. Namun, akhir hidupnya justru sangat menyedihkan. Setelah basis mereka di Madiun berhasil direbut oleh TNI di bawah komando Kolonel Sungkono dan Kolonel Gatot Subroto, pada akhir September 1948, Musso bersama segelintir pengikut setianya melarikan diri ke arah barat daya menuju wilayah Kediri dan Ponorogo. Mereka hidup berpindah-pindah dari satu hutan ke hutan lain, bersembunyi di gua-gua kecil, atau menyamar di desa-desa terpencil untuk menghindari kejaran pasukan TNI dari Divisi Siliwangi dan kesatuan lokal yang terus memburu mereka tanpa ampun. Pada tanggal 31 Oktober 1948, pengepungan oleh aparat keamanan semakin ketat. Musso yang saat itu terpisah dari sebagian besar pengikutnya, terpojok di sebuah desa bernama Dukuh Niten, Sumoroto, Ponorogo,
Dalam keadaan panik dan kelelahan setelah berhari-hari diburu, ia mencoba bersembunyi di dalam sebuah kamar mandi umum atau jamban milik warga setempat. Namun, gerak-gerik mencurigakan tersebut sudah diendus oleh warga yang kemudian melaporkannya kepada patroli TNI dari Kesatuan Yon Surahmat. Pasukan TNI langsung mengepung tempat persembunyian tersebut dan memerintahkan Musso untuk menyerah. Alih-alih menyerah, Musso yang terkenal berwatak keras nekat melawan. Ia keluar dari tempat persembunyiannya sambil melepaskan tembakan ke arah aparat. Pasukan TNI yang bersiaga langsung membalas tembakan tersebut dengan terukur. Dalam baku tembak singkat itu, Musso kehilangan nyawa di tempat akibat terjangan timah panas. Kematian Musso menjadi pukulan telak yang mengakhiri seluruh rantai komando utama pemberontakan PKI 1948. Karena situasi darurat perang dan untuk menghindari kepanikan lanjutan atau pengkultusan oleh sisa-sisa pengikutnya, jenazah Musso kemudian dihilangkan dengan cara yang sangat menyedihkan, yaitu diarak dan kemudian dibakar, yang kemudian abunya disebar begitu saja agar makamnya tidak dijadikan simbol perlawanan oleh kelompok kiri di kemudian hari.